wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa untuk pemimpin doa. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, pada hari ini yang berangkat berapa? Ya udah, nanti presensi ditulis saja ya. Pada hari ini Bapak akan menjelaskan tentang pengertian tes pidato. Tes pidato adalah jenis pidato yang bertujuan untuk meyakinkan, mempengaruhi, atau mengubah pandangan, pendapat, atau perilaku pendengarnya. Dalam pidato persuasif, pembicara menggunakan argumen yang kuat, logika yang jelas, dan teknik pengambilan tindakan tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi keyakinan, sikap, atau tindakan orang lain sesuai dengan pandangan dan kepentingan pembicara. Yang kedua adalah struktur tes pidato. Barangkali ada yang mau membacakan. Struktur teks pidato ada 3, yaitu pertama pendahuluan yang berisi salam pembuka, penghormatan, dan ucapan syukur. Penghormatan berupa ucapan hormat kepada tokoh-tokoh atau dirinya yang hadir dalam suatu kegiatan. Urutan penyebutan penghormatan dimulai dari tokoh yang jabatannya paling tinggi sampai kepada yang paling rendah. Isi pidato begini berisi tujuan dan informasi yang penting yang akan disampaikan. Bagian ini berisi informasi secara rinci dan jelas. Kemudian ada penutup, yaitu penutup berisi harapan dan doa agar apa yang disampaikan bermanfaat bagi pendengar serta salam penutup. Ya, baik. Yang kedua adalah jenis-jenis tes pidato. Jenis-jenis tes pidato ada 3. Yang pertama, pidato informatif, yaitu jenis pidato informatif adalah pidato yang tujuan utamanya untuk menyampaikan informasi, tujuan yang jelas agar orang menjadi tahu tentang sesuatu. Yang kedua ada pidato persuasif. Jenis pidato persuasif merupakan pidato yang tujuan utamanya mempengaruhi atau membujuk. Biasanya tindakan ini bertujuan agar orang lain mau menerima ajaran yang disarankan secara sukarela, bukan tanpa paksaan. Yang ketiga ada pidato rekreatif. Jenis pidato rekreatif adalah pidato yang bertujuan untuk menyenangkan atau menghibur orang lain. Yang ketiga ada tujuan pidato. Tujuan pidato ada 3. Yang pertama, memberikan informasi kepada pendengar tentang gagasan, ide, dan konsep maupun petunjuk penting yang lain. Yang ketiga, menyenangkan orang lain dengan apa yang telah disampaikan. Yang ketiga, mempengaruhi orang lain sebagai pendengar agar bersedia mengikuti hal-hal yang dianjurkan atau disarankan kepada pembicara secara sukarela. Cara berpidato yang baik dan benar. Yang pertama, memahami materi yang akan disampaikan. Sebelumnya berpidato di depan audiens penting untuk mengetahui dan memahami dulu materi yang akan disampaikan. Hal ini berguna untuk meminimalisasi adanya kesalahan saat berpidato di tempat banyak orang. Jadi, untuk bisa memahami materi yang akan dibawakan saat berpidato, mereka diketahui lebih dulu tema yang akan disampaikan. Yang kedua ada membaca dengan tenang.
Saat membaca pidato, jangan menunjukkan kegugupan di depan para pendengar atau audiens. Tarik nafas terlebih dahulu, kemudian bacalah dengan tenang dan terkontrol agar semuanya berjalan dengan lancar. Yang ketiga, pakai ekspresi yang tepat. Ekspresi tubuh dan wajah diperlukan saat membaca pidato guna mendalami apa yang disampaikan. Ekspresi tubuh dan mimik wajah harus sesuai tema yang dibawakan. Jika pidato tersebut bertema tentang perjuangan, maka mimik wajah semangat berjuang agar pidato Anda lebih menarik. Yang keempat, sampaikan dengan suara yang lantang. Suara yang dikeluarkan saat membaca pidato harus lantang. Hal ini dapat menarik perhatian para penonton agar terfokus pada apa yang akan disampaikan dan dengan mudah menyerap suara yang lantang. Juga diperlukan agar semua penonton dapat mendengar apa yang Anda sampaikan. Yang kelima, perhatikan ejaan dan tanda baca. Memperhatikan ejaan dan tanda baca memerlukan hal yang sangat penting saat berpidato. Dengan memperhatikan ejaan dan tanda baca, maka apa yang disampaikan akan mudah diterima oleh para penonton. Dan yang terakhir, sampaikan tanpa terburu-buru. Dalam berpidato, sampaikanlah materi secara terperinci tanpa berburu-buru. Kuasai diri untuk membaca secara perlahan, tapi pasti menuju sarana yang diinginkan. Dengan membaca pidato secara matang tanpa terburu-buru, pidato akan lebih mudah diterima. Tarik nafas terlebih dahulu, kemudian bacalah dengan tenang dan terkontrol. Setelah Bapak jelaskan materi yang tadi, Bapak akan membagikan tugas buat kalian, yaitu tugasnya kelompok. Kelompok pertama di barisan yang pertama, dan yang kelompok kedua di barisan ini, yang ketiga barisan itu. Untuk petunjuk pengerjaannya, tiap kelompok membuat teks pidato persuasif, terserah bebas temanya apa saja. Waktunya berapa menit, Pak? Waktunya 7 menit cukup belum? 10 menit ya? Bisa nggak? Saya Mas, bergabung sama kelompoknya Mas? Dari situ, sini Mas.
kesulitan nggak? Belum ada, Pak. Iya. Kenapa? Iya. Jadi perwakilan semua. Perwakilan aja. Semua. Kamu ini
Udah selesai belum? Udah. Kamu makan dulu belum? Iya, barangkali ada yang mau maju duluan, nggak apa-apa. Lo mau berapa? Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan pidato dari kelompok 1 yang berjudul Menjaga Kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dapat berdiri di sini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan saya menyampaikan pidato ini tentang menjaga kebersihan. Marilah kita mulai menjaga kebersihan demi menciptakan kebaikan dan agar dapat bermanfaat bagi semua. Seperti kita ketahui, di masa sekarang masih banyak orang yang tidak peduli dan sadar akan kebersihan lingkungan. Sesungguhnya kebersihan lingkungan yang kita jaga dari sekarang adalah upaya kelanjutan agar generasi penerusnya memiliki rumah dengan kondisi yang layak. Teruntuk para orang tua, guru, orang dewasa pentingnya untuk mengajarkan anak sedini mungkin untuk mengungkit tentang pentingnya pendidikan kebersihan agar kelak mereka menjadi anak yang sehat, cerdas, dan suka berbuat kebaikan. Mari kita mulai dari hal yang sepele. Contohnya yang paling mudah adalah penerapan pola hidup bersih dan sehat, serta memilih sampah rumah tangga. Sekali lagi mari kita jaga kebersihan lingkungan kita untuk masa depan. Demikian pidato singkat yang saya sampaikan, mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian belum berapa lagi? Iya, pasal lagi. Satu dulu. Iya, ya mas. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Judul Menjaga Lingkungan Tanggung Jawab Bersama. Saudara-saudara yang terhormat, hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan satu hal yang sangat penting di lingkungan kita. Kita hidup di era di mana perkembangan telah mencapai puncaknya. Tetapi sayangnya kita seringkali melupakan pentingnya menjaga alam tempat tinggal. Saat ini kita telah menyaksikan dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan, penebangan hutan yang tidak terkontrol, polusi udara, serta limbah plastik yang mengotori lautan adalah beberapa contohnya. Namun apakah kita benar-benar menyadari dampak yang kita timbulkan? Saudara-saudara, saatnya bagi kita untuk bertindak. Mulailah dari hal kecil, mengurangi plastik, memilih sampah, menggunakan telepati umum, atau bahkan menanam pohon. Namun tidak hanya tindakan individu yang diperlukan, kita juga perlu mendorong perubahan struktural, menjunjung pemerintah, perusahaan, dan lingkungan lainnya untuk mengimplementasikan kebijakan yang berkelanjutan
dan ramah lingkungan. Saudara-saudara, kita tidak bisa lagi menunda-nunda lingkungan adalah rumah kita dan tanggung jawab kita untuk menjaga kebersihannya. Mari kita bersatu, bertindak dan menjadi bagian dari solusi. Kita semua bisa membuat perbedaan. Arigatou gozaimashita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pentingnya pendidikan. Salam sehat dan salam pagi untuk para guru, para sahabat dan para sahabat perjuangan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara ini. Hadirin yang berbahagia, pendidikan merupakan fondasi sebuah bangsa. Tanpanya sebuah bangsa akan rusak karena tidak memiliki fondasi yang kuat untuk menopangnya. Namun, diselenggarakannya pendidikan juga bukan hanya tanggung jawab sekolah saja. Pendidikan juga bukan tanggung jawab sekolah saja. Harus ada sinergi yang kuat antara pendidik yang dididik dan wali yang dididiknya. Orang tua dan sekolah juga harus saling berkomunikasi dalam membahas perkembangan siswa di sekolah maupun di luar sekolah. Hal ini berguna dan dapat memaksimalkan siswa di sekolah maupun di luar sekolah. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman yang sudah mau mengerjakan dan mau mempresentasikan hasil kelompoknya. Kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini itu apa saja? Membuat pidato, terus struktur ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Untuk pembelajaran minggu depan, mungkin kita akan membahas tentang puisi ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.